wabarakatuh. Kita akan belajar mata kuliah komunikasi data dengan Ibu dosen Thoibah TSkom. Jadi di sini yang perlu diketahui sebelum memulai mata kuliah komunikasi data ini yaitu RPS-nya ya. Jadi nama mata kuliahnya komunikasi data. Dengan deskripsi mata kuliah yaitu materi pembahasan dalam mata kuliah ini meliputi lingkup kajian dalam komunikasi data. Jadi berbagai metode atau teknik-teknik dalam analisis jaringan dan diakhiri dengan membahas studi kasus-kasus apa saja yang sering dibahas pada komunikasi data. Jadi pembahasan materi kuliah ini diawali dengan komunikasi data, apa saja komponen komunikasi data, tipe koneksi yang digunakan dalam komunikasi data, tipe transmisi yang digunakan dalam komunikasi data, jaringan, dan internet. Setelah itu dilanjutkan dengan 5 topik yang terdiri dari tadi topik pertamanya, sekarang topik keduanya yaitu mengenai transmisi data, transmisi sinyal digital dan analog. Topik ketiganya yaitu adalah media transmisi. Terus media transmisi yang termasuk jenis media transmisi guide, media transmisi yang termasuk jenis media transmisi unguide. Terus topik keempat yaitu asinkronus dan sinkronus, teknik serta teknik deteksi error. Terus topik kelima yaitu multiplexing, frequency division multiplexing, time division multiplexing, terus asymmetric digital subscribe, line atau ADSL, XDSL, split spectrum. Pada pertemuan terakhir juga mahasiswa diminta untuk menyajikan bahasan kasus khusus di bidang komunikasi data. Terus begitu ini tadi RPS menjelaskan deskripsi mata kuliah ini ya. Terus yaitu kemampuan yang diharapkan setelah belajar mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan dapat menyebutkan teori-teori yang ada di komunikasi data serta menjelaskannya dan menerapkan metode-metode dalam komunikasi data untuk membangun suatu solusi, suatu permasalahan jaringan. Misalnya kalian mau membuat sebuah jaringan di suatu perusahaan, menggunakan kabelan atau tidak menggunakan kabelan. Kalau menggunakan kabelan berarti berapa meter kalian harus menyiapkan kabel. Atau kalian membangun jaringan antar perusahaan A dan perusahaan B, berarti kalian harus menyiapkan apa ya. Terus materi per pertemuan pada mata kuliah komunikasi data ini terdiri dari pertemuan pertama yaitu komunikasi data, jaringan, dan internet. Pertemuan kedua yaitu komunikasi protokol. Pertemuan ketiga yaitu transmisi data. Pertemuan keempat yaitu media transmisi. Pertemuan kelima yaitu teknik komunikasi data digital. Karena di sini komunikasi data itu 3 SKS, berarti pertemuannya sampai 16 ya. Jadi pertemuan ke-6 multiplexing. Pertemuan ke-7 yaitu data link control protocol. Pertemuan ke-8 yaitu UTS. Pertemuan ke-9 switching. Ke-10 yaitu congestion control. Pertemuan 11 ada split spectrum. Pertemuan 12 ada multiple access. Pertemuan 13 ada Ethernet, right LAN atau Ethernet. Pertemuan 14 itu ada kita akan mengadakan kuis yaitu. Terus pertemuan ke-15 yaitu kalian harus mencari kasus yang berhubungan dengan komunikasi data baik dari jurnal atau kasus pada kehidupan nyata. Terus kalian selesaikan. Itu menjadi proyeknya ya. Terus pertemuan ke-16 yaitu UAS ya. Di sini kontrak perkuliahannya yaitu nilai absensi kalian itu 10%. Nah, walaupun nilai absensi kalian 10% ini hanya 10%, tetapi ketika kalian tidak hadir, 3 kali tidak hadir aja itu menjadi catatan tersendiri buat Ibu ya.
Terus nilai tugasnya 20%. Nilai tugas ini terdiri dari tugas individu dan tugas kelompok. Nilai UTS-nya 30% dan nilai UAS-nya ada 40%. Dengan nilai akhirnya itu berupa A, B, C, D, dan E. Ibu harapkan nilai paling kecil kalian itu B ya, jangan sampai C, D, atau E. Kalau D itu tidak boleh sidang. Bukan tidak boleh. Iya, D itu 1, tidak boleh sidang. C itu memperjelek semua nilai, apalagi E ya. Oke. Sekarang kita akan ke materinya ya. Jadi komunikasi data, jaringan, dan internet ini adalah materi pertama. Nah, komunikasi data itu merupakan proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari 2 atau lebih device. Nah, device-nya ini apa? Bisa komputer, printer, laptop, handphone, dan yang lain. Sehingga dibilang komunikasi data yang membentuk sebuah jaringan. Kalian bisa bertukar data atau saling mengirimkan data ya. Terus di sini ada komponen komunikasi data. Komponen komunikasi data seperti kalian lihat di gambar di sebelah ini, yaitu ada sender, message, dan receiver. Nah, apa aja itu? Sender ini mengirimkan pesan. Nah, pesan itu informasinya berupa data. Dalam bentuk populer itu bisa teks, angka, gambar, audio, dan video. Terus pengirim atau sender. Pengirim itu perangkat yang mengirimkan pesan. Hal ini berupa komputer workstation atau komputer sebagai alatnya, bisa telepon, kamera, video kalau dulu ya, dan sebagainya. Itu pengirimnya. Kalau kita berarti bisa antar 2 handphone atau antar handphone dengan komputer ya. Penerima, perangkat yang menerima pesan. Hal ini berupa komputer juga. Kalian mengirimkan email, bisa melalui handphone, diterima oleh handphone, atau bisa melalui laptop, diterima oleh laptop ya. Terus di sini ada media transmisi. Media transmisi ini merupakan jalur fisik di mana pesan berjalan dari pengirim ke penerima. Nah, beberapa contoh media transmisi ini yaitu kabel. Nah, kabelnya ini ada kabel twister paste, kabel koaksial, kabel serat optik yang ditanamkan di bawah tanah ya. Terus ada dan gelombang radio untuk acara radio ya. Terus protokol. Protokol itu merupakan seperangkat aturan yang mengatur komunikasi data. Nah, ini merupakan kesepakatan antara perangkat yang saling berkomunikasi. Jadi protokol apa yang digunakan ya. Terus di sini ada aliran data atau data flow. Nah, aliran data atau data flow ini komunikasi di antara 2 perangkat dapat berlangsung secara simplex, half duplex, dan full duplex. Nah, apa itu semua? Nah, kalau simplex ini satu arah. Hanya bisa mengirimkan instruksi saja ya. Misalnya kalian mengirimkan menampilkan sesuatu ke infocus, dia hanya menerima kan, berarti cuma satu arah ya. Kalau half duplex ini 2 arah. Mengirimkan dulu, diterima, baru setelah itu dibalas kembali. Ini contohnya misalnya kalian mengirimkan pesan ke WA, ada WA tertentu yang setelah kalian mengirimkan pesan langsung ada balasannya otomatis ya. Terus ada full duplex. Full duplex ini bisa secara bersamaan langsung. Misalnya kalian mengirimkan email ya. Itu bisa secara langsung. Terus ini jaringan. Jaringan itu sistem operasi yang terdiri atas sejumlah komputer dan perangkat jaringan yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama atau suatu jaringan kerja yang terdiri dari titik-titik atau node yang terhubung satu sama lain dengan atau tanpa kabel. Nah, ini contoh jaringan ya. Jadi, kalau ini masih menggunakan kabel ya. Misalnya kalian mau mengirimkan memprint data bisa melalui kabel ke kabel sehingga
kalian hanya menginstruksikan di komputer kalian. Atau kalian mau mengirimkan data tadi, sama aja ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nanti kita akan mencoba percobaan membuat jaringan LAN menggunakan paket tracer. Kita akan coba ya. Sebentar Ibu akan stop sharing. Ini Ibu akan stop sharing dulu. Kita akan ke paket tracer aja langsung ya. Tools yang digunakan di komunikasi data ini banyak sekali ya. Salah satunya paket tracer, bisa menggunakan WhatsApp atau aplikasi tertentu. Jadi komunikasi data itu sama mata kuliah jaringan itu sangat berhubungan ya. Kalau komunikasi data itu sering membicarakan masalah kabel atau lalu lintas datanya. Jaringan itu sering membicarakan masalah jenis-jenis jaringan, TCP IP-nya, terus IP yang digunakan apa aja ya. Nanti kita akan membuat jaringan LAN sederhana, hanya menggunakan satu switch dan menggunakan 5 device ya. Apakah kalian melihat ini print ini paket tracernya? Bu, terputus kayaknya Ibu tadi Bu. Maaf. Oh iya terputus. Coba Ibu akan coba lagi ya. Di sini kita menggunakan satu switch ya. Menggunakan 5 komputer ya. Komputernya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, setelah itu kita akan menggunakan kabel dulu. Kabelnya pakai ini. Kabel strike ya. Oke, fase Ethernet 0. Terus fase Ethernet lagi. Terus lagi pakai fase Ethernet. Masukkan IP-nya setelah ini, itu IP C ya. Dari sini kita pakai desktop IP configuration. Di sini ada 192.168.0.2. Nanti akan setelah itu langsung sini pakai 1. Oke, close. Oke, kita coba di PC setelahnya. Desktop IP configuration. Masukin IP-nya pakai 3. Ini 1 ya. Terus kita close. Di sini kita gunakan desktop IP configuration. Di sini menggunakan 1. Terus kita pakai lagi desktop IP configuration 2, 3, 4 berarti 5 ya. Di sini 4 ya, 4. Oh, udah ada 4 katanya. Kita pakai 5 berarti. Terus di sini pakai 1 ya. Close. Terus pakai yang 6. 6. Di sini pakai 6. 1. Oke. Sekarang kita akan ping dulu ya. Pakai command prompt. Ping 192.168.0.2. Bisa ya, kita Ctrl C, berarti ketiga, Ctrl C, keempat, bisa Ctrl C biar cepat, ke 5, bisa,
Terakhir tadi ada 6 nggak sih? Lupa Ibu. Terus ke 6 coba. Oke, ada ya. Sekarang kita akan kirimkan pesannya. Oh iya, kita belum bikin IP-nya. Tadi kita bikin lagi. Di sini 192.168.02. Di sini 192.168.0.3. Di sini 192.168.0.4. Sini 168.0.5. Di sini 192.168.06. Oke ya. Titik 6. Titik 6. Oke, sekarang kita akan kirimkan pesan. Coba kirimkan pesan dari sini ke sini. Successful ya. Terus dari sini ke sini. Successful juga. Dari sini ke sini. Successful juga. Dari sini ke sini. Successful juga. Kita nyukan. Coba sekali lagi kita kirim pesan dari sini ke sini. Bisa successful juga. Dari sini ke sini. Successful juga. Dari sini ke sini. Successful juga. Terus dari sini ke sini sama ya. Berarti udah bisa semua. Sekarang coba Ibu minta orang giliran kalian untuk mempraktekkan ya. Siapa yang mau coba? Ibu stop sharing dulu Saya, ya. Bu. Oke. Kalau nggak ada nanti Ibu yang tunjuk ya. Saya, Bu. Oke. Silakan. Boleh, Bu, saya. Yang mau coba? Oke, silakan. Oke. Coba di share screen. Siapa namanya? Fikri, Bu. Fikri ya. Ibu akan catat ya. Dapat nilai Ya, tambahan Bu. Fikri ya. Oke. Silakan. Share Bentar, screen. Bu. Kelihatan nggak, Bu? Sudah muncul. Ya, Bu. Ini tadi device-nya ini ya, Bu ya? Laptop ya, Bu ya? PC, Bu ya? Ya. Isinya pakai 3 aja deh, nggak usah banyak. Oke, Bu. Siapa tahu ada yang mau mencoba lagi nanti 1 orang lagi. Ini pakai tadi strike ya, Bu ya? Ya, pakai kabel Stripe. Pakai Baik, kabel Bu. Stripe itu ya. Oke. Oke. Di sini Oke, config cara ya, Bu ya? masukkan IP-nya. Desktop ya, Bu ya? Di sini kah, Bu? Ya. Ya, desktop. Pakai IP kelas C ya, Bu ya? 192 ya, Bu? Ya, 192 pakai kelas C. Enggak, Bu, begini, Bu ya? Tadi, Bu. Oke, coba kirim pesan. Prosesnya nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan Di ya, Bu ya? situ kelihatan ya, Fikri ya?
Coba kirim pesan. Bentar, Bu. Ini kayaknya pakai tracer versi lama ya, Fikri? Iya, Bu. Saya punya yang lama, Bu. Oke, nggak apa-apa. Yang baru juga belum tentu dipakai semua bagian-bagian toolsnya ya. Iya, Bu. Bu, ini kan saya udah masukin apa yang di PC 1 sama PC 0. Oke, coba kirim pesan, Ibu mau lihat pesannya. Sini, Bu. Dia successful. Sukses, Bu. Oke. Lihat Oke. Keren-keren ya. di sini tapi iya, Bu. Di sini belum sih, Bu. Belum di ini. Coba satu lagi ya, Bu ya. Ya. Oke. Oke, Bu. Ini saya kirim ke PC 2, Bu. Oke. Sekarang sini, Bu. Sukses semua, Bu. Alhamdulillah, Bu. Oke. Mantap, Fikri ya. Oke. Iya, Bu. Sekarang ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada yang mau nanya. Ayo, Saya silakan. Bu mau bertanya Bu. Boleh. Silakan. Pertanyaannya apa? Siapa namanya? Dio Bu. Oke, Diovandi. Oke, Ibu catat ya dia. Oke. Silakan. Untuk pembagian kan kalau dalam jaringan itu kan ada IP ya Bu buat nomor Ya. device-nya. Nah itu ada berapa jenis IP sih Bu dalam kelas-kelasnya itu? Oke. Jadi IP itu ada 3 jenis ya, ada kelas A, B, dan C. Ya, jadi kalau kelas A itu 1 sampai 127. Kalau private address-nya itu dari 10 sampai 10.255 ya. Terus kalau kelas B itu 128 sampai 191. Kalau private address-nya itu dari 172 sampai 175.31.255. Kalau kelas C itu yang paling sering digunakan itu yaitu 192 sampai 223. Private address-nya itu dari 192, 168.0.0 sampai 192, 168, 255, 168 tadi ya, 255, 255. Dan sebenarnya itu ada perhitungannya ya untuk kelas IP itu ya. Cuman memang panjang sekali perhitungan kelas IP dan itu dipelajari di mata kuliah jaringan komputer ya. Oke, kira-kira gimana dia, Fandi? Paham? Baik Bu, paham Bu. Paham. Oke. Ada lagi pertanyaan? Dua Bu, saya mau pertanyaan bertanya, lagi Bu. atau oke, silakan. Bu, untuk contoh media transmisi data itu tadi ada apa aja ya Bu ya? Oh ya. Jadi media transmisi itu merupakan media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima ya. Karena jaraknya jauh, maka datanya itu diubah terlebih dahulu. Nah, jadi datanya itu dirubah menjadi apa? Menjadi kode-kode yang dimanipulasi dengan berbagai macam cara. Nah, untuk diubah menjadi data. Nah, contohnya apa? Ketika kalian menelpon ya, itu kan ada yang kalau dulu kan pakai kabel. Terus komputer juga mengirimkan data. Penggunaan televisi juga mengirimkan sinyalnya, radio juga ya. Jadi menghubungkan beberapa perangkat gitu ya. Nah, jadi media transmisi itu tadi ada beberapa jenis, tadi ada guide dan unguide. Nah, contohnya itu kalau guide itu ada twister pair, koaksial, fiber optik ya. Koaksial itu bisa dipakai pakai tracer tadi juga bisa untuk tools-toolsnya.
Kalau fiber optik itu kabel-kabel yang sering dipasang tuh kalau ada penggalian-penggalian di pinggir jalan itu ya. Oke, gimana? Tadi yang nanya siapa? Saya, Bu. Saya. Alan ya? Bima. Siapa yang nanya tadi? Bima, Bu. Oh iya, Bima. Oke, Ibu catat namanya ya, Bima ya. Dapat nilai tambahan ya. Ya, terima kasih, Oke. Bu. Siapa lagi? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan Indah. Ya, untuk representasi data yang digunakan pada komunikasi data itu seperti apa ya, Bu? Oh iya. Jadi representasi data itu memang banyak ya. Ada berupa file, ada berupa filenya itu berupa audio, video, gambar, dan teks ya. Jadi itu representasi yang digunakan pengiriman data pada komunikasi data. Gitu ya. Indah ya. Ya, Bu. Gimana Indah? Ya, sudah jelas, Bu. Oke, terima kasih Indah. Ada lagi? Satu pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita cukupkan untuk hari ini. Saya nanya, Bu. Boleh. Bu, kalau untuk jaringan WAN itu seperti apa sih, Bu? Oh iya, AR ya. Jaringan Iya, WAN Bu. itu sebenarnya dia itu ada LAN, MAN, dan WAN ya. Kalau WAN itu yang jaraknya itu sangat luas ya, cakupannya itu sangat besar ya. Bisa antar wilayah atau bisa juga antar negara ya. Misalnya perusahaan apa ya yang antar negara itu? Misalnya perusahaan teh botol sostro itu Coca-Cola ya. Coca-Cola kan di luar negeri banyak ya. Perusahaan Coca-Cola di Indonesia dengan luar negeri itu kan udah antar negara, itu nanti untuk komunikasi datanya itu menggunakan WAN. Begitu AR. Ada Baik, lagi Bu. pertanyaan? Belum Oke, ngerti. terima kasih AR. Masih ada? Kalau nggak ada, kita Saya mau cukupkan bertanya, untuk Bu. hari ini. Oke, Alan, silakan Alan. Alan Ahmad Rozania. Kalau contoh jaringan metropolitan itu seperti apa ya, Bu? Oh iya, tadi Bu juga lupa kepanjangannya. MAN itu memang Metropolitan Area Network. Kalau WAN itu Wide Area Network. Kalau LAN itu Local Area Network ya. Jadi kalau Ya. MAN itu bisa antar gimana ya ngomongnya? Antar gedung di suatu daerah. Kalau LAN itu kan di dalam satu gedung. Kalau MAN itu cakupannya lebih luas, itu sekitar 5 sampai 50 km ya. Bisa dalam satu kota atau antar kota juga bisa. Tetapi antar daerah, misalnya Pamulang dengan Ciputat gitu ya. Atau Pamulang sampai 50 km sih juga bisa. Jadi dia itu cakupannya 5 sampai 50 km ya. Misalnya apa tuh namanya JNE di daerah Pamulang dengan JNE di daerah Depok misalnya gitu ya. Itu. Begitu ya Ahmad Rozani. Gimana, paham? Iya, Bu, paham, Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, Ibu rasa cukup untuk hari ini ya. Terima kasihnya sudah mengikuti mata kuliah komunikasi data. Sampai pertemuan berikutnya ya. Nanti kita akan membahas pertemuan yang kedua, yaitu tentang media transmisi ya. Ibu rasa ini hari dalam Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bu. Siap, Bu. Ya, masih Bu. Makasih, Bu. Kasih Bu. Ya, sama Makasih, Bu. Izin live, Bu. Iya. Izin limiting, Bu. Izin live meeting, Bu.
Makasih, Bu.